Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ratih Prameswari. Saya merupakan dosen pada program studi Tata Laksana Studi Produksi Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Audiovisual ini disampaikan untuk memenuhi salah satu syarat aspek pengajaran sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT Sertifikasi Dosen 2025. Saya mengajar beberapa mata kuliah sesuai dengan kompetensi keahlian yang saya miliki. Salah satunya, saya mengampu mata kuliah workshop desain grafis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah workshop dengan bobot 1 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1, program studi Tata Laksana Studi Produksi Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Dalam kurikulum, mata kuliah ini termasuk ke dalam mata kuliah bidang keahlian atau mata kuliah bidang studi. Mata kuliah ini membahas tentang penerapan prinsip dan elemen desain, gambar digital, tipografi, dan teknik penggunaan perangkat lunak untuk desain grafis. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah memahami prinsip dan elemen desain, mengoperasikan perangkat lunak desain grafis secara terampil, mengaplikasikan prinsip desain ke dalam karya desain grafis, menerapkan karya desain grafis ke dalam media tertentu, serta mendokumentasikan karya desain grafis ke dalam portofolio. Model pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning, di mana mahasiswa terlibat dalam proyek pembuatan karya desain grafis dengan mengaplikasikan prinsip dan elemen desain yang hasil akhirnya diterapkan pada media tertentu untuk kemudian dijadikan portofolio. Project-based learning dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa pada materi dan meningkatkan keterampilan mahasiswa. Metode yang diterapkan diantaranya adalah ceramah, diskusi, demonstrasi, dan belajar secara mandiri. Interaksi dalam pembelajaran meliputi apresepsi, tanya jawab, dan refleksi. Asesmen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari unjuk kerja, penugasan, dan portofolio. Bobot penilaiannya adalah sebagai berikut. Referensi yang digunakan merupakan pustaka yang relevan dengan mata kuliah dengan pemutakhiran yang dilakukan secara berkala. Berikut ini merupakan kegiatan pembelajaran dalam perkuliahan workshop desain grafis dengan materi pengoperasian perangkat lunak desain grafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Saya harap semuanya sehat semuanya ya. Amin. Oke, sebelum kita mengawali pertemuan pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan? Oke, hari ini kita merupakan pertemuan yang ketiga dari mata kuliah workshop desain grafis. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengoperasian perangkat lunak desain grafis kepada rekan-rekan semuanya. Sudah siap? Siap. Oke. Sebenarnya perangkat lunak desain grafis itu apa sih? Nah, perangkat lunak desain grafis itu, atau disebut juga dengan graphic design software, merupakan perangkat pengolahan elemen digital yang berupa gambar, tipografi, serta tata letak. Jenis-jenisnya banyak sekali. Ya, saya cantumkan di sini ada 7, yaitu dari keluarga Adobe. Di sini ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, kemudian yang lain di luar keluarga Adobe ada Corel Draw, Affinity Design,
Canva, dan Figma. Kenapa saya beri tanda warna lain pada keluarga Adobe ini? Karena kita akan membatasi hanya pada software Adobe saja. Klasifikasi menurut kategorinya untuk Adobe InDesign itu mengolah tata letak atau layout. Kemudian Adobe Photoshop itu mengolah gambar bitmap. Kemudian yang terakhir adalah Adobe Illustrator, yaitu mengolah gambar vektor. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang apa itu gambar vektor dan apa itu gambar bitmap. Kira-kira adakah rekan-rekan yang masih ingat apa perbedaan dari keduanya? Oke, silakan Lintang. Gambar vektor sama bitmap terbuat dari dua unsur berbeda. Vektor itu terbuat dari titik dan garis yang ditata sedemikian rupa pakai perhitungan matematika jadi membentuk gambar, sedangkan kalau bitmap itu terbentuk dari kumpulan banyaknya piksel. Ya, tepat sekali Lintang. Beri plus untuk Lintang. Ya, kenapa pada pilihan ketiganya ini saya memberi warna yang berbeda juga pada Adobe Illustrator? Karena kita akan membatasi lagi. Saya hanya akan menjelaskan tentang pengolahan gambar vektor. Nah, di mana pengolahan gambar vektor tersebut kita menggunakan Adobe Illustrator. Nah, selanjutnya, kita akan mengenal bagian-bagian pada Adobe Illustrator itu ada apa saja. Yang pertama, jika kita membuka aplikasinya, akan ada tampilan seperti ini, dan kita harus memilih media yang akan digunakan. Ada dua media, yaitu satunya media cetak, yang kedua adalah media elektronik. Perbedaannya, jika kita menggunakan media cetak, itu resolusinya harus tinggi karena dalam bentuk cetak. Ya, kalau media elektronik, itu resolusinya justru harus rendah karena kita hanya melihat saja di komputer atau di mobile. Seperti itu. Nah, saya jelaskan ya, untuk yang paling kiri adalah media cetak berupa kertas ya. Kemudian pilihan yang lainnya media elektronik, itu ada mobile dan ada web. Nah, kemudian jika kita memilih salah satu media, misalnya saya memilih media kertas, di dalam media kertas itu ada ukuran kan, ya. Nah, ukurannya bisa teman-teman atur pada pengaturan media ini. Di situ ada nama file ya, paling atas sendiri, kemudian ukurannya berapa. Jika saya memilih ukuran A4, maka akan muncul secara otomatis ukurannya di sebelah kanan di pengaturan media ini. Nah, jika kita sudah pilih, akan muncul lembar kerja sesuai dengan pilihan kita. Tadi saya memilih apa kertasnya? A4. Jadi dia akan muncul A4 juga. Nah, di dalam tampilan ini selain ada artboard ya, kemudian di paling atas itu ada namanya application menu atau menu bar. Di baris yang kedua dari atas itu ada control panel. Kemudian yang sebelah kanan itu ada tools bar atau menu. Kemudian di bagian kiri itu ada panels. Dan paling bawah itu ada status bar. Nah, kemudian lanjut untuk teman-teman jika ingin memunculkan grid dan ruler. Grid itu adalah garis kotak-kotak ya, dan ruler itu adalah penggaris bagian atas dan sebelah kiri. Itu ada caranya.
Untuk penggaris, teman-teman tekan Ctrl plus R. Untuk memunculkan grid, itu tekan Ctrl plus tanda petik atas. Pada toolbar itu banyak sekali pilihannya ya. Kita bisa pilih misalnya dengan menggunakan rectangle tool atau pada shortcut-nya itu teman-teman bisa tekan M pada keyboard. Nah, jika kita tekan agak lama, menekan rectangle tool itu agak lama, di situ ada pilihannya. Ya. Ada square, kemudian ada circle, kemudian ada star tool. Nah, kita pilih yang coba dengan menggunakan square dulu. Kita aplikasikan ke artboard. Nah, jadinya seperti itu. Dalam keadaan seleksi, ya, dengan melihat ini, bagian pinggirnya itu ada garis biru, itu berarti bagian itu terseleksi atau sedang aktif. Kemudian teman-teman bisa mengisinya dengan warna, dengan memilih fill pada toolbar, kemudian akan muncul color picker di situ. Teman-teman bisa memilih warna sesuai dengan yang diinginkan. Ya, setelah itu tekan OK. Nah, dia akan muncul warna seperti yang sudah terpilih. Sampai sini sudah jelas? Jelas. Oke, jika sudah jelas, maka teman-teman saya beri tugas, buatlah bentukan geometris dengan menggunakan pilihan tools geometris selain rectangle tool. Kemudian berilah warna dengan warna yang berbeda dengan menggunakan fill tool. Jadi teman-teman buat beberapa bentukan geometris, berilah warna yang berbeda. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Ya, silakan dikerjakan. Ini Arsya mau buat apa? Saya bikin segi 6 sama bintang. Oke. Ya. Ini Via bikin apa? Bikin elips sama segitiga. Oke. Ya. Nah, ini coba Olive praktikkan cara membuat bentukan geometris seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, ini saya mau buat bintang. Seperti ini juga saya mau buat poligon. Seperti ini. Untuk warnanya? Untuk warnanya di sini. Saya mau kasih warna ungu. Ya, oke. Baik rekan-rekan, tadi saya sudah melihat rekan-rekan sudah menjalankan seperti apa yang sudah saya jelaskan. Dari sini, adakah rekan-rekan yang bisa memberikan kesimpulan atas pertemuan kita pada hari ini? Ya, silakan Luki. Jadi perkuliahan hari ini membahas tentang pengelolaan gambar vektor dengan menggunakan Adobe Illustrator dengan cara membuat gambar geometris di artboard terus dikasih warna melalui fill tool. Ya, tepat sekali Luki. Applause untuk Luki. Demikian pertemuan kita pada hari ini, rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian audiovisual kegiatan pembelajaran mata kuliah workshop desain grafis yang saya ampu. Semoga dapat memberikan visualisasi kinerja pengajaran saya pada program studi Tata Laksana Studio Produksi Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Terima kasih saya sampaikan kepada tim penilai dan tim panitia Serdos 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Akademi Komunitas Negeri Pacitan, pimpinan, rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa yang telah mendukung kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apik koyo